Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa saudara dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan senantiasa. Untuk devotion kali ini berjudul The Alpha and the Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, kitab Wahyu ini adalah bagian terakhir daripada Alkitab yang kita pegang saat ini, yang berisikan mengenai nubuatan atau wahyu daripada Tuhan Yesus Kristus, mengenai zaman yang kita hidupi ini bagaimana berakhirnya, dan kemudian beralih kepada kerajaan kekal Tuhan. Menariknya saudara, di awal daripada pasal 1 ini, Rasul Yohanes menyebutkan Tuhan sebagai pihak ketiga. Contoh pada ayat yang pertama, tertulis, inilah wahyu Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kata ganti orang yang ketiga. Tetapi tiba-tiba di ayat yang ke-8 berbunyi, aku adalah Alfa dan Omega. Bukan dia adalah Alfa dan Omega, tetapi aku, kata ganti orang pertama. Ya, secara kesusastraan, ini adalah tanda tangan atau meterai daripada nubuatan yang disampaikan sebelumnya. Nah saudara, mungkin saudara sudah mengetahui bahwa Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir daripada alfabet Yunani, yang saat ini sudah menjadi simbol umum dalam dunia kekristenan. Nah, lalu kenapa, saudara, Tuhan mengatakan atau menunjukkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega? Perlu saudara ketahui bahwa jemaat pada saat itu menghadapi tekanan, tantangan yang demikian hebat, termasuk Rasul Yohanes, dari Kaisar Domitianus, seorang kaisar Romawi maksud saya pada saat itu yang berkuasa. Dia mengharuskan bahwa seluruh rakyat untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kita tahu bahwa ini semua adalah keinginan manusia belaka. Ya, Mazmur 94 ayat yang 11 berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara, manusia hanya bisa merencanakan, tetapi belum tentu dapat melaksanakan. Kembali ke ayat 8, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Ia ingin menunjukkan bahwa sebetulnya dialah Allah yang jauh lebih berkuasa daripada manusia yang fana. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membagikan kepada kita bahwa betapa pentingnya setiap orang percaya mengerti bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang ada di masa kini, yang sudah ada di masa lampau, dan yang akan datang di masa depan. Yesus menyatakan dirinya Alfa dan Omega. Sesungguhnya dia ingin menyatakan bahwa masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang merupakan sebuah kesatuan daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbicara masalah masa lalu, saudara, ini penting kita mengetahui masa lalu. Ya, 2 bulan yang lalu, montir daripada bengkel di mana saya biasa menservis mobil berkata bahwa ban mobil saya harus diganti. Pada saat itu ban itu keadaannya tampak baik-baik saja, tetapi sudah 5 tahun umurnya, jadi harus diganti. Kenapa demikian? Maksudnya adalah ban ini bisa sewaktu-waktu pecah ketika mobil digunakan, dan ini akan membahayakan pengendara. Nah, moral story-nya adalah kita tidak dapat mencapai masa depan
atau kita tidak dapat mencapai tujuan kita ketika masa lalu yang kita alami tidak kita selesaikan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Allah sudah menyelesaikan masalah kita di masa lalu, yaitu dosa kita. Kemudian untuk masa kini, Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dalam bahasa aslinya kata menanggung di sini adalah menanggung beban di pundak yang begitu berat, yang tidak dapat ditanggung. Ini seperti kalau saya kepada kedua anak saya, mereka harus mengetahui masalah-masalah di masa depan yang mereka harus hadapi. Pasti mereka belum dapat menanggungnya. Demikian juga Tuhan kepada kita. Dia tahu apa yang dapat kita tanggung pada saat ini. Nah, saudara, dari ini kita tahu bahwa mengetahui masa depan juga bukan merupakan sebuah solusi kalau kita belum bisa menanggungnya. Tetapi ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya lah itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga menuntun dan mengatur langkah kita hari demi hari dalam menanggung beban kita. Lebih jauh dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sekarang ini dunia sedang mencoba menerka apa yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir. Apa yang tetap, apa yang berubah, yang disebut dengan new normal itu, atau suatu hal yang baru yang menjadi normal yang baru. Atau mungkin juga kita, saudara, melihat masa depan semakin tidak menentu. Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia beserta dengan kita saat ini. Mengenai masa depan, 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, ada masa depan kekal yang Tuhan janjikan untuk kita yang percaya, di mana kita pasti akan menerimanya. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelesaikan masa lalu kita, dan Tuhan menyertai kita pada saat ini. Kesimpulan daripada apa yang saya mau sampaikan, saudara, Tuhan menyelesaikan masa lalu saudara. Tuhan menyertai masa kini saudara. Dan Tuhan menyediakan masa depan bagi saudara. Oleh karena itu, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jangan takut saudara, jangan gelisah. Karena Tuhan ada di semua masa hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pada saat ini bahwa Engkau Allah yang ada di awal dan akhir daripada hidup kami. Engkaulah yang maha kuasa. Tuhan, aku berdoa Engkau yang menyertai umat-Mu. Engkau yang membimbing dan menuntun setiap hari sampai masa depan. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang menopang dan menyokong setiap apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Tuhan, aku berdoa kemurahan-Mu senantiasa Tuhan
menyertai semua umat-Mu. Damai sejahtera Allah menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.